وكاشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الحاضرون في صلاة خسوف القمر جماعة رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلنا جميعا من أهل الخير، لعلنا جميعا من أهل الجنة ويجمعنا في جنته العلا كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى حديثه عن أبي مسعود العقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوفهما الله عباده وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم بهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat khusuful qamar. Khusuful qamar. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kebesaran Allah ini, Allah nampakkan kebesaran Allah kepada kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala, agar kita merasakan bahwa kita ini lemah, kita ini tidak ada kekuasaan, agar kita menghadirkan dalam diri kita bahwa segala yang kita miliki ini milik Allah. Apa saja yang di dunia ini milik Allah. Bahkan ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Sudah berpuluh tahun perjalanan hidup kita, Allah berikan kita pakaian, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita kendaraan, Allah berikan kita jabatan, Allah berikan anak, keturunan, cucu dan sebagainya. Itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya awalnya kita tidak ada apa-apa, tak bawa apa-apa. Dan ujung-ujungnya juga kita akan meninggalkan semuanya. Akan kita tinggalkan pakaian-pakaian kebesaran kita, akan kita tinggalkan kendaraan kita, akan kita tinggalkan rumah kita, akan kita tinggalkan segalanya, dan kita hanya sendiri dengan kain kafan yang harganya tak semahal pakaian yang kita gunakan. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Dan terjadi gerhana matahari, kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah kusuful syams. Kusuful syams. Syams adalah matahari. Bedanya untuk matahari pakai K, kusufun, asyams.
Kalau untuk bulan al-qamar pakai kha, khusuful qamar. Kalau kita Indonesiakan salat kusuf dengan salat khusuf. Kalau malam ini kita salat khusuf. Jadi salat khusuf ini sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sebagaimana saya sampaikan tadi, terjadi gerhana matahari dan bertepatan dengan meninggalnya salah seorang anak beliau. Jadi Rasulullah itu punya anak 7. Rasulullah punya beberapa istri. Istri pertama beliau Khadijah. Dari Khadijah itu punya 6 anak. Yang pertama Qasim, yang paling tua, 2 bulan meninggal. Tak lama hidup Qasim. Makanya Rasulullah dalam beberapa hadis disebutkan Abul Qasim. Dalam beberapa hadis laqad Abul Qasim. Nah, Abul Qasim dalam hadis ini maksudnya adalah Rasulullah. Julukan Rasulullah juga Abul Qasim. Meninggal. Kemudian Zainab meninggal juga. Tak lama-lama hidup. Ruqayyah juga sama. Ummu Kalthum, ya, yang pernah dinikahi oleh Utsman bin Affan juga wafat. Kemudian Fatimah, Fatimah yang kemudian nikah dengan Ali bin Abi Thalib, dari Fatimah. Kemudian Abdullah juga wafat, itu dari anak Khadijah. Kemudian anak dari Maria Kipti yang dikirim dari utusan Mesir kepada Rasulullah, ya, itu lahirlah namanya Ibrahim. Lahir Ibrahim, ada yang mengatakan besoknya terjadi gerhana matahari. Jadi sangat berdekatan, sehingga terjadilah pembicaraan. Karena orang jahiliyah dulu itu, saking jahiliyahnya, apa saja yang dilihat yang beda itu udah diyakini gitu. Apa saja yang ini ya diyakini. Ini saya contohkan misalnya pada masa kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. Beliau pernah bernazar, kalau saya nanti punya anak 10, saya korbankan 1 di antara beberapa istri beliau. Setelah beliau nazar, kemudian Allah berikan anak 10. Beberapa anak Abdul Muttalib itu, di antaranya yang paling kecil adalah Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Nah, ternyata Abdullah ini anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib, anak yang paling disayangi. Karena dia sudah bernazar, akhirnya ya dia harus mengorbankan Abdullah. Ketika di depan Ka'bah mau disembelih, seperti Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail, diproteslah sama masyarakat, karena Abdul Muttalib adalah kalau bahasa kita gubernur kota Mekah atau wali kota Mekah, intinya pemimpin kota Mekah, diprotes sama rakyat. Ini kalau gini, wahai panglima atau pemimpin kami Abdul Muttalib, ini akan jadi budaya nanti. Kalau kami ini nanti dapat anak 10, yang 10 itu harus kami korbankan. Bagaimana perasaan orang tua? Cuma Abdul Muttalib, dia karena sudah bernazar, gengsi dia. Cuma dia gak rela juga untuk membunuh Abdullah ini, anak kesayangannya. Akhirnya cari cara, mencarilah, ya waktu itu belum ada ya, dakwah, itu sudah lama sekali. Ajaran Nabi Ibrahim itu sudah tercemar lah, sudah banyak terjadi perubahan-perubahan. Setelah Rasulullah belum lahir. Intinya dapatlah satu cara
dibuat. Senang sekali Abdul Muthalib. Walaupun dia harus mengorbankan berapa ratus ekor unta? 100 ekor unta. Padahal masa zaman itu kalau menebus orang bunuh orang, itu tebusannya kalau nggak dibunuh, maka dia menebus dengan 10 ekor unta. Tapi dengan tadi itu sejadinya 100 ekor unta. Tapi walaupun 100 ekor unta nggak masalah katanya. Dia sangat bahagia karena Abdullah ini anak kesayangannya. Dan dari zuriyah Abdullah inilah lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat bahagia dia tidak jadi membunuh Abdullah. Walaupun dia harus menyembelih 100 ekor unta, dan akhirnya syariat Islam melegitimasikan, mensahkan kalau bahasa kita, bahwa diyatnya orang yang membunuh secara sengaja itu 100 ekor unta, itu secara syariat. Apa maknanya? Kalilah berapa satu ekor unta? Apa maknanya? Maknanya mahalnya harga manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang membunuh satu orang, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Satu orang itu, kata Al-Qur'an, kata Allah, kalau bunuh satu orang seakan-akan dia membunuh semua umat manusia yang ada di bumi. Maknanya adalah mahalnya harga satu manusia. Apa maknanya juga? Maknanya agama Islam ini, nilai-nilai Islam, aturan Islam ini lebih tinggi nilainya daripada nilai-nilai yang dibawa oleh hak asasi manusia. Kalau bicara hak asasi manusia, Islam lebih tinggi nilainya daripada nilai-nilai HAM. Kalau kita membaca Al-Quran, kita baca hadis. Hukum perdata kita, hukum pidana dan sebagainya bisa 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Murah sekali harga manusia. Belum lagi nanti ada bonus-bonus, sehingga dari 10 jadi 9 tahun dan sebagainya. Tingginya nilai Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu seperti itu. Pada masa itu memang manusia memang enggak tahu ke mana arah, sehingga melihatlah kondisi-kondisi alam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan itu diantara dua kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Allah inginkan dengan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, agar Allah menginginkan kita takut sama Allah, bukan takut sama siapa saja. Kita hanya takut sama Allah. Itu inti yang ingin Allah sampaikan kepada kita dengan gerhana ini, agar kita benar-benar takut kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, agar kita ingat bahwa dunia ini sementara dan ada tempat kita akhirat kita, yaitu akhirat. Yang kita akan kekal di sana. Dunia ini sementara. Kemudian Rasulullah tegaskan, wa innahuma, keduanya itu, kejadian itu bukanlah untuk merayakan, bukanlah untuk menandakan kelahiran seseorang atau kematian seseorang, tidak. Apabila kalian melihat gerhana, kata Rasulullah SAW, fakabbiruhu, besarkanlah Allah, fasallu, salatlah seperti kita salat tadi. Kita salat itu tadi level, ada 3 level salat gerhana. Tadi level 2 kita. Level pertamanya adalah minimal sekali salat sunnah seperti biasa. Misalnya kita nggak sempat ke masjid, kita tahu gerhana, ya kita salat sunnah seperti kita salat sunnah biasa. Yang level 2 seperti tadi. Ya, agak panjang sedikit bacaannya, kita berimam. Nah, level 3 yang tinggi kali itu sampai 4 jam. Karena rakaat pertama tadi itu Al-Baqarah, kita baru beberapa halaman tadi. Intinya kalau level yang ketiga itu 4 jam. Rukuknya juga lama, rukuknya juga hampir mirip dengan rakaat pertama rukuk kita. Lalu balik lagi juga sama seperti sebelumnya.
Dan 2 itu hampir bisa kita katakan tadi itu hampir salat kita 4 rakaat, hampir mirip-mirip 4 rakaat. Padahal kita lakukan 2, karena ada dalam 1 rakaat ada 2 kali baca Al-Fatihah, 2 rakaat tadi. Ya begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang level terakhirnya itu level 1-nya itu ya 4 jam. Bahkan di Masjidil Haram pun sekitar bulan yang lalu, akhir Oktober, saya lupa apakah tanggal 25, 26, terjadi juga gerhana matahari. Saya tak ada tahu apakah kita di sini ada gerhana matahari baru-baru ini. Kalau tidak berarti gerhana mataharinya terjadi di sana saja. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari jam 2. Itu salat gerhana matahari di sana, saya hitung 1 jam. Kita tadi baru 20 menit. Tak masalah. Intinya kita laksanakan. Itu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad'u, minta doa. Nah, inilah saat-saatnya kita minta doa sama Allah. Minta saja doa. Ini saat-saat istijabah kita minta doa. Karena berdoa kepada Allah itu ada tempat istijabah, ada waktu istijabah. Misalnya itu antara khatib turun mimbar itu waktu-waktu istijabah. Ada tempat-tempat istijabah. Walaupun semua tempat istijabah, tapi ada tempat-tempat khusus yang istijabah. Wad'u wasad. Yang selanjutnya tasaddaqu, bersedekah. Jadi ada 4 hal apabila terjadi gerhana. Yang pertama, besarkan Allah Subhanahu wa taala, salat seperti tadi. Yang ketiga adalah apa? Bersedekah, doa, minta doa, dan bersedekah. 4 hal. Dan khutbah ini bukan syarat sahnya. Secara fikihnya, khutbah ini tidak ada hubungan dengan beda dengan Jumat. Jumat itu ada hubungan antara salat dengan khutbah. Itu kesatuan. Kalau salat ini kalau tak ada khutbah pun sah. Kalau Jumat tak ada khutbah tak sah. Tapi kalau ini tak ada khutbah sah salatnya. Tapi lebih sempurna ada khutbah. Tapi kalau Jumat tak ada khutbah tak sah. Itu secara fikihnya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi khatib salat khusuful qamar pada malam yang berbahagia ini. Semoga dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ballaghana ar-risalata al-Islam wa adda ilayna amanata al-iman. Ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allana jami'an minal muflihun minal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوة ولا قاضي حاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم اجمعنا في جنتك العلا. اللهم اجمعنا في جنتك العلا. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وباعدنا من النار. وباعدنا من النار. وباعدنا من النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.